menjadi anggota PKS ataupun bagian daripada keluarga besar PKS itu sudah merupakan satu kehormatan luar biasa. Terus apapun yang kemudian menjadi keputusan PKS bagi saya itu merupakan tantangan, tapi sekaligus ingin membuktikan bahwa PKS ada di mana-mana. Dan saya merasa bahwa sudah saatnya lah kita keluar dari comfort zone, zona nyaman kita untuk kemudian membesarkan PKS. Jadi begini, bagi saya karena saya ingin menjadi keluarga besar, saya selalu menyampaikan bahwa ke suatu daerah manapun yang itu merupakan daerah baru ya, saya selalu menyampaikan, saya tidak ingin menjadi tamu, saya tidak ingin menjadi hanya orang PKS, tapi saya ingin menjadi keluarga besar. Jadi dengan menyampaikan hal seperti itu, akhirnya semua terbuka dan curhat itu setiap hari. Apapun itu mereka akan sampaikan. Kantor polisi ini bukan yang pertama kalau urusan yang itu. Memang anak yang memang kita tahu semua tidak mampu. Akibatnya terlibatlah dengan kegiatan-kegiatan yang kurang baik untuk mencari makan. Untuk mencari makan sehingga dia harus sedikit mengadakan pengancaman terhadap temannya untuk ya dalam tanda kutip harus memberi supaya temannya itu memberi duit ke dia untuk dia makan. Sampai mau ditembak polisi. Ya, Heru bersedia menanggung anak ini kalau saya mau masukin penjara malam ini. Malam itu juga saya ambil keputusan yang mungkin bagi orang lain terlalu bodoh. Tapi lebih ke arah saya memikirkan bahwa anak ini masih muda. Kita nggak tahu. Anak ini mungkin sekarang begini, tapi kedepannya bisa jadi presiden. Menjamin anak ini supaya kemudian tidak dikeluarkan dari sekolah. Tidak dimasukkan di penjara. Tapi kemudian saya harus mendidik anak ini. Yang saya tidak sangka anak ini yang seharusnya dikeluarkan dari sekolah, keterima di salah satu SMA favorit di Subang. Saya kaget. Tadi Bang Emo. Dari salah satu. Ya. Anak-anak jadi motor. Maaf. Saya sudah beberapa 3 daerah itu saya selidiki. Yang saya tahu sudah 11 orang gantung diri dulu. Gantung diri. Dan yang saya ada seorang ibu gantung diri di ruang tamu, ditungguin anaknya umur 2 tahun karena ibunya bilang mau benerin lampu. Anak ini nggak tahu, jadi ibunya naik kursi kemudian gantung diri, anaknya disuruh nunggu mau benerin lampu sampai anak itu nangis karena ibunya nggak mau turun. Saat itu saya ada di situ di daerah itu. Jadi apa yang kita banggakan kalau kejadian seperti ini masih? Dan trauma anak itu pasti terus Banyak bunuh diri ya, keluarga bubar banyak. Itulah yang menyebabkan salah satu yang kemudian saya menjadi kuat. Dari sisi usia saya sudah 62 tahun, tapi orang pada heran, kenapa kok Pak Heru saya nggak pernah lihat sakit? Maaf, bukan apa-apa. Justru obatnya itu. Jadi mungkin banyak doa, banyak harapan orang-orang untuk kemudian saya bisa sedikit membantu mereka. Itu bagian daripada obat sebenarnya bagi saya untuk tetap bertahan sampai kemudian ya sampai kapanpun gitu ya. Kita tuh unstoppable man, orang yang tidak bisa dihentikan. Saya akan pakai kata-kata itu untuk kemudian berjuang. Saya nggak akan pernah mau berhenti untuk berbuat untuk masyarakat, terutama untuk kemenangan PKS 2024.